Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK, yaitu bangun jiwa dan raganya melalui permainan gerobak sodor. Jadi ini adalah tugas kegiatan TKG kami di kelas 22 PJOK Kota Pekanbaru yang sudah hampir 3 bulan ini kami laksanakan. Jadi tugas akhir kami yaitu membuat rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK K5 bangunan jiwa raga melalui permainan gerobak sodor. Latar belakang kegiatannya adalah suara, pilihan, dan kepemilikan saudara didik. Permainan gerobak sodor dipilih berdasarkan minat saudara didik melalui survei. Mereka terlibat dalam memilih tim dan strategi permainan. Konteks programnya, sekolah kami memiliki fasilitas lapangan yang memadai dan dukungan dari komunitas sekolah yang aktif. Gerobak sodor akan memperkuat semangat kebersamaan dan kebugaran fisik. Kesenjangan dan kebutuhan dari survei sebelumnya ditemukan bahwa peserta didik membutuhkan lebih banyak aktivitas fisik yang menyenangkan dan mendukung kerjasama tim. Jadi kegiatan gerobak sodor ini bisa dilakukan di lapangan sekolah, ya, lapangan atau upacara bendera dengan membuat garis-garis seperti permainan catur kalau kita di sini. Jadi kalau nama kerennya mungkin gerobak sodor. Untuk tujuan programnya adalah visi guru olahraganya mendukung pengembangan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik melalui permainan yang berfokus pada kebugaran fisik dan kerjasama tim. Jadi gerobak sodor ini selain harus mempunyai kebugaran fisik yang kuat karena lari-lari sana sini, kemudian juga untuk kerjasama tim dipapakan, biasanya pesertanya itu ada 4 atau 5 orang per tim. Kemudian tujuan utamanya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah melalui permainan gerobak sodor. Gitu ya. Tujuan utamanya melibatkan komunitas belajar siswa atau guru sekolah melalui permainan gerobak sodor. Tujuannya adalah untuk mencapai kebugaran fisik dan kerjasama tim. Yang lanjut, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, kebugaran fisik itu peningkatan kekuatan dan daya tahan tubuh. Kemudian langkah-langkahnya latihan fisik rutin, simulasi permainan gerobak sodor. Jadi ada kurikulumnya untuk latihan fisik, kemudian simulasi permainan gerobak sodor. Lanjut, kerjasama tim, pembangunan kemampuan bekerja dalam tim, dan langkah pembentukan tim dan strategi. Jadi ada timnya kita buat. Kemudian kepemimpinan dan strategi, peningkatan kemampuan kepemimpinan dan perencanaan. Laksanakan. Kemudian langkah-langkahnya, diskusi strategi, peran kapten tim. Jadi kita buat tim, kemudian kita diskusikan strateginya bagaimana, kemudian kita pilih kapten timnya. Kemudian indikator pencapaian, jumlah peserta yang aktif, peningkatan skor kebugaran, umpan balik positif dan dari peserta didik. Nah, jadi harus tahu kita manfaatnya apa. Pesertanya itu peserta didik aktif atau tidaknya, kemudian peningkatan skor kebugaran, umpan balik positif dalam peserta didik. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, dalam program kegiatan tersedia untuk siswa kelas 7 dan kelas 8 sekitar 30 sampai 20 siswa. Jumlah siswa kita sekitar 30 siswa bisa kita ikutkan dalam kegiatan pertandingan gerobak sodor. Aturannya dilaksanakan di lapangan sekolah selama 1 minggu, setiap hari selama 1 jam. Programnya dan mitra komunitas, guru PJOK, wali kelas, komite sekolah, alumni yang berpengalaman dalam kegiatan olahraga. Kita libatkan juga komite sekolah, wali kelas, dan guru olahraga dan wali kelas dan alumni juga. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kapasitas sumber dayanya, kemudian lapangan yang luas, kemudian garis lapangan dan area aman untuk bermain. Alhamdulillah lapangan kita juga sudah ada, kemudian garis lapangannya, kemudian area aman untuk bermain. Juga lapangan sekolah kita luas, kemudian SDM, guru PJOK yang berpengalaman, dukungan dari staf sekolah, dan pemanfaatan sumber daya, optimalisasi lapangan, koordinasi dengan guru lain untuk jadwal yang efektif. Jadi ada kerjasama antara guru bidang studi, PJOK dan wali kelas untuk melaksanakan
jam pelajaran yang bisa digunakan untuk latihan gelombang further. Lanjut, rencana evaluasinya adalah pengumpulan informasi dari peserta didik, guru, dan anggota komunitas belajar. Dan alat pengumpulan datanya, survei harian, wawancara singkat, dan seleksi peserta didik. Kemudian partisipasi evaluasi, semua peserta didik yang berpartisipasi dan staf yang terlibat dan beberapa anggota komite sekolah. Itu rencana evaluasi kita nanti ke depannya ketika pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Dan tantangannya, nah ini tantangannya yang mungkin kita hadapi ketika kita melaksanakan kegiatan. Kemudian pertama, partisipasi peserta didik berupa mungkin kurang antusias. Ini banyak yang kita alami kejadian saat siswa yang tidak mau melakukan kegiatan. Dan solusinya melibatkan mereka dalam rencana dan memberikan peran yang sesuai. Jadi setiap siswa itu dilibatkan sebagai peserta, sebagai wasit, sebagai perencana, kemudian memberikan tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka supaya kegiatan itu terlaksana dengan baik. Kemudian cuaca buruk mengganggu pelaksanaan di lapangan. Di banyak di minggu-minggu ini kita sering terjadi hujan lebat sehingga kita menggunakan lapangan tidak bisa dengan cuaca atau keadaan hujan. Ini solusinya menyediakan rencana alternatif di dalam ruangan. Jadi kita juga ada aula, mungkin aula kita bisa kita laksanakan, kita gunakan untuk latihan saja, tapi kalau untuk bertanding tidak bisa. Dan keterbatasan waktu yang singkat untuk persiapan dan pelaksanaan. Waktunya singkat karena kita yakin juga pelaksanaan ujian semester ganjil. Dan solusinya membuat jadwal yang terperinci dan efisien serta memaksimalkan latihan. Jadi kita sesuaikan antara jam latihan sama persiapan untuk ujian nanti. Mungkin kesimpulan dan selanjutnya adalah program ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik, kerjasama tim, dan kepemimpinan peserta didik, melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan yang akan membuat suara, pilihan, dan kepemilikan. Nah, itu kesimpulan yang kita dapat kita laksanakan. Kemudian tindak lanjutnya adalah evaluasi hasil program, perbaikan berkelanjutan, dan rencana untuk mengadakan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Nah, ini kegiatan kita harapkan setelah kita laksanakan ini pelatihan-latihan, kemudian ujungnya adalah perlombaan yang akan kita laksanakan rutin di setiap tahunnya. Karena untuk permainan tradisional ini juga ada nanti perlombaan di tingkat kota maupun di tingkat provinsi yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Bu Budia. Baik Pak, saya Ulul Sinaku Pak. Sini saya akan menanyakan tentang kapan permainan ini akan dilaksanakan Pak. Dan sebelum ini kapan rencananya akan dilaksanakan prakteknya? Ya, terima kasih Bu Aulia. Jadi kita sampaikan bahwa rencananya kegiatan ini kita laksanakan di saat kelas meeting, yaitu setelah kegiatan ujian dilaksanakan. Tapi kegiatan latihannya kita laksanakan sebelum ujian semester ganjil. Jadi kita lakukan latihan, kemudian di waktu kegiatan ekstrakurikuler bisa kita lakukan juga, dan pertandingan kita laksanakan di jadwal di jadwal kelas meeting. Ada lagi? Ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa diulangi lagi siapa saja yang terlibat atau peserta-pesertanya siapa aja yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Oke, terima kasih Bu Ica. Jadi di program ini kita sudah sampaikan bahwa kegiatan itu dilaksanakan oleh kelas siswa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian kita punya 4 kelas. Di kelas di 7 itu ada 3 kelas, kemudian di kelas 8 ada 1 kelas. Mungkin satu kelas itu bisa kita buat satu tim. Jadi masing-masing kelas itu mempunyai satu tim yang terisi, atau nanti kita buat juga 2 putra putri, satu putra satu putri, tim putra satu, tim putri satu. Jadi kita menggunakan siswa pesertanya itu adalah satu tim putra dan satu tim putri untuk setiap kelas. Jadi kelas 1 2 tim, satu tim putra satu putri, maupun di 72
73, dan 74 dan 73 dan 81. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Oke, baiklah. Itulah penyampaian dari rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK yang mengulang jiwa dan raganya melalui permainan bola sumber yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dan kesilapan, maka saya sampaikan permohonan maaf. Lebih dan kurang